Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 406. Niumhi di malam hari sangat sepi. Harvey York tidak mengemudikan Porsche-nya ketika dia diusir. Karenanya, dia hanya bisa menemukan mobil listrik dan mengendarainya. Ini karena sudah lewat jam 10 malam, dan tidak ada seorang pun di perusahaan, bahkan penjaga keamanan pun tidak. Harvey menggeledah seluruh tubuhnya dan menemukan bahwa dia tidak membawa uang tunai. Dengan enggan, dia hanya bisa menelepon Wendy Sorrell. Dia tidak bisa menelepon Yvonne Xavier karena dia masih belum pulih dari luka-lukanya. Jadi, itu bukan waktu yang tepat untuk menelepon untuk mengganggu penyembuhannya. Di ujung telepon yang lain, Wendy sedang merias wajah di apartemen. Dia dengan cepat berdiri ketika dia menerima telepon. Dia masih berbicara dengan hormat meskipun dia berbicara melalui telepon. CEO, mengapa Anda menelepon pada jam seperti ini? Harvey juga sedikit malu, tetapi setelah memikirkannya, dia masih berkata, "Aku tidak punya tempat tinggal malam ini. Bisakah kamu mengatur tempat untukku?" Wendy tertegun sejenak. Wajahnya memerah di saat berikutnya, terkejut. Apakah CEO menyiratkan sesuatu padanya? Seperti kata pepatah, ketika ada pekerjaan, sekretaris yang melakukannya. Bila tidak ada, bercintalah dengan sekretaris. Sekarang, sepertinya posisinya setara dengan sekretaris. Mungkinkah CEO ingin melakukan hal semacam itu dengannya? Namun, Yvonne tidak mengatakan apa-apa tentang ini padanya. Jadi, haruskah dia menyetujuinya? Wendy bingung apakah akan setuju atau tidak. Jika Harvey belum menikah, dia akan menyukai kesempatan ini, tetapi sekarang, dia tahu bahwa Harvey punya istri. Jika dia menghancurkan pernikahannya, itu mungkin akan berakhir di wajahnya. Wendy tidak bisa menerima menjadi gundik yang tidak ada yang tahu karena kesombongannya. Dia masih sangat bingung tentang ini. Harvey yang berada di ujung telepon juga merasa canggung. Jika tidak nyaman, aku bisa menelepon Yvonne. Maaf mengganggumu. Wendy tercengang sejenak. Dia kemudian dengan cepat berkata, "Tidak masalah, CEO. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa datang ke tempat saya untuk beristirahat malam ini, saya punya kamar tamu. Juga, ini agak awal sekarang. Saya akan pergi ke pertemuan talenta muda di Niumhi. Mengapa Anda tidak datang dan bergabung dengan kami? Kalau begitu, kita akan pergi bersama setelah itu." Wendy ingin mempersiapkan dirinya sedikit. Jika Harvey langsung mendatanginya, dia takut dia tidak bisa menerimanya saat itu. Namun, mereka berdua akan pergi ke pertemuan itu untuk duduk, mengobrol, dan minum sedikit anggur. Ketika suasana tiba, itu tidak akan begitu canggung. Harvey tidak menyangka Wendy begitu dramatis. Dia awalnya tidak banyak menghadiri pertemuan seperti itu. Meskipun demikian, ada banyak hal yang terjadi hari ini, dan dia sedikit lelah. Akan menyenangkan untuk menemukan tempat untuk duduk dan bersantai. Begitu dia memikirkan ini, Harvey tidak menolak dan mengangguk. "Kamu bisa mengirimiku lokasinya. Aku bisa pergi sendiri. Kamu tidak perlu menjemputku." "Oke, CEO, datanglah lebih awal. Saya akan berada di sana sebentar lagi. Pertemuan ini saya yang melenggarakan. Selamat bersenang-senang." Wendy menutup telepon dan mengirim alamat ke ponsel Harvey setelah beberapa saat. Harvey tidak terlalu banyak berpikir. Dia baru saja menyalakan navigasi telepon dan pergi ke tujuan mengikuti alamat. Harvey sedikit terdiam setelah tiba di tempat pertemuan. Dia awalnya berpikir bahwa Wendy kemungkinan besar akan menemukan tempat seperti KTV untuk pertemuan, tetapi dia tidak berharap tempat itu menjadi clubhouse pribadi dan itu terlihat sangat berkelas. Ada juga banyak mobil mewah yang diparkir di pintu, termasuk BMW, Audi, dan Mercedes-Benz. Harvey mengendarai mobil listrik memang sedikit canggung. Namun, sekarang dia datang, Harvey tidak punya niat untuk pergi. Saat dia sedang mencari tempat untuk memarkir kendaraannya,
seorang portir berlari sepanjang jalan dan berteriak pada Harvey. "Hei, kamu tidak bisa memarkir kendaraanmu di sini. Kami tidak menerima pengemudi yang ditunjuk di sini. Silakan pergi." Bellboy telah membencinya setelah membicarakan hal ini. Terkadang, pengemudi itu benar-benar menjengkelkan. Mereka berkerumun di depan clubhouse dan mencoba mengejar bisnis ketika mereka melihat para tamu keluar. Mereka tentu tidak peka. Beberapa tamu suka berpura-pura mabuk dan mengambil kesempatan untuk menyentuh gadis-gadis itu. Beberapa berpura-pura mabuk dan membiarkan gadis-gadis itu ikut-ikutan. Pengemudi itu benar-benar tidak peka. Mereka sering bertindak sebagai pahlawan untuk menyelamatkan gadis-gadis dan merusak rencana mereka. Oleh karena itu, banyak pelanggan yang membenci pengemudi tersebut. Mereka hanya bisa meminta pelayan untuk mengemudi atas nama mereka. Tidak ada orang luar yang dibutuhkan untuk ini. Aku bukan sopir. Aku di sini untuk menghadiri pertemuan itu. Harvey menghentikan mobil dan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 407. Puff. Pelayan itu tertawa. Setelah melihat Harvey York dari atas ke bawah sejenak, dia menunjuk ke mobil mewah di sampingnya, dan berkata, "Tuan, lihat apa yang kamu kendarai dan apa yang kamu kenakan, lalu lihat mobil-mobil di tempat parkir kami. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk datang dan menggurui tempat ini? Uang yang kita habiskan untuk satu malam di sini, aku khawatir kamu bahkan tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidupmu. Siapa yang mengatur bahwa kau harus mengendarai mobil mewah ketika kau datang ke pertemuan itu? Apa yang salah dengan mengendarai mobil listrik?" Harvey tersenyum. Tak berdaya. Dia akan mengendarai Porsche-nya di sini jika dia tahu bahwa pelayan di clubhouse pribadi akan menjadi sombong seperti ini. "Saudaraku, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak peduli apakah kamu ingin pamer atau kamu ingin menarik perhatian wanita. Singkatnya, tempat ini tidak cocok untukmu," kata pelayan itu dengan sungguh-sungguh. "Ini adalah clubhouse pribadi. Semua layanan harus dipesan terlebih dahulu. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk membuat janji? Bagaimana kau begitu yakin bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk membuat janji?" tanya Harvey. Pelayan itu menghela nafas lagi dan berkata, "Bung, bisakah kamu berhenti bermain-main di sini? Clubhouse kami telah dipesan malam ini, dan kami memiliki tamu yang sangat terkenal. Orang-orang yang datang ke sini untuk menghadiri pertemuan malam ini adalah semua elit dari generasi muda di Niumhi. Apakah kamu pikir kamu dapat berpartisipasi dalam pertemuan seperti itu dengan penampilan Mi?" Meskipun pelayan itu sungguh-sungguh, dia tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Harvey terlalu terdiam untuk orang seperti ini. "Kau juga dilahirkan dalam kemiskinan, jadi kau datang untuk melakukan ini. Pada akhirnya, kau tidak menghasilkan banyak uang, tetapi kau belajar bagaimana memandang rendah orang yang benar-benar tidak bisa berkata-kata." Sebuah Porsche 718 melaju saat keduanya berbicara. "Pelayan, apakah kau buta? Cepat dan temukan tempat parkir untukku." Sebuah kepala mencuat dari jendela, berteriak pada portir dengan tidak sabar. Bellboy tidak berani marah saat ini. Sebaliknya, dia berlari dengan malu-malu, dan berkata, "Saudaraku, jangan marah. Ada tempat parkir. Ada tempat di sini. Aku akan membiarkan pengemudi ini keluar dari sini dan memberikan tempat itu kepadamu." Pelayan itu berjalan ke Harvey setelah dia selesai berbicara. Wajahnya menjadi dingin dan berkata, "Baiklah, pergi dari sini sekarang. Jika kami menunda urusan para tamu, kamu tidak mampu menanggung tanggung jawab ini." Harvey melirik 718 dan berkata dengan dingin, "Bagaimana jika aku menolak? Apakah kamu akan membuat masalah?" Pelayan itu tampak marah. Pada saat ini, orang di Porsche sudah tidak sabar. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk Harvey dengan jari tengah. Dia kemudian mengutuk, "Siapa kau? Aku tidak butuh sopir, cepat dan enyahlah. Kau membuang-buang waktuku. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati." Harvey sedikit mengernyit. Anak-anak muda zaman sekarang sangat temperamental.
Dia baru saja mengendarai Porsche 718. Bagaimana dia bisa begitu intens? Pada saat ini, Harvey memarkir mobil listriknya. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju gerbang clubhouse. Kau. Pelayan itu tidak bisa berkata-kata. Orang macam apa yang melakukan itu? Menempati tempat parkir dengan mobil listrik. Apakah orang ini tidak takut menyinggung perasaan pemuda yang mengemudikan Porsche itu? Pada saat ini, pemuda yang mengenakan kemeja putih di Porsche menjadi tidak sabar. Dia mendorong pintu mobil hingga terbuka dan berjalan turun, mengutuk. Sialan. Aku menyuruhmu menyingkir. Apakah kau tidak mendengarnya? Aku akan memberimu 1 menit. Jika kau tidak membawa mobil listrikmu yang rusak dan pergi, percaya atau tidak, aku akan menabrakmu dengan mobilku. Kau bisa mencobanya. Kata Harvey acuh tak acuh tanpa menoleh ke belakang. Pemuda itu merasa geram melihat Harvey mengabaikannya. Pada saat ini, dia dengan cepat berjalan di belakang Harvey dan meraih bahu Harvey. Pecundang, apakah kau tahu konsekuensi dari menyinggungku? Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku, atau aku akan membunuhmu. Pemuda itu mengancam. Jika tidak. Tidak. Pemuda itu mencibir lagi dan lagi. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati sekarang. Dia segera menendang punggung Harvey begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Bab 408. Merasakan tindakan pihak lain, Harvey York membalikkan tubuhnya dan dengan cepat menamparkan wajah pemuda itu. Tamparan. Dengan suara renyah, pemuda itu tercengang setelah ditampar. Dia menutupi wajahnya, terhuyung mundur beberapa langkah, dan hampir jatuh ke tanah. Brengsek. Beraninya kau memukulku. Beraninya kau begitu sombong sebagai sopir. Matilah kau. Pemuda itu menggertakkan giginya dengan marah. Aku dengan baik hati mengingatkanmu. Jangan datang untuk memprovokasiku lagi, atau kau akan mati. Harvey berkata dengan acuh tak acuh dan berjalan menuju clubhouse. Pelayan itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pengemudi ini berani menamparkan orang yang mengendarai Porsche. Apakah dia mencoba membuat dirinya terbunuh? Dia bergegas ke pemuda itu dan bertanya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mengapa tidak? Namun, aku khawatir beberapa orang akan mengalami masalah malam ini. Pemuda itu mencibir lagi dan lagi. Clubhouse ini telah dipesan malam ini. Mereka yang memasuki clubhouse sekarang tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, dia masuk ke mobil bukannya marah. Di bawah tatapan canggung pelayan itu, dia membalikkan mobilnya dan menabrak mobil listrik Harvey. Pelayan itu tercengang. Apakah itu perlu? Orang kaya saat ini benar-benar tidak menganggap serius uang. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Pada saat ini, sebuah BMW melaju dan pemiliknya berjalan ke Porsche setelah diparkir. Dia berkata dengan terkejut. Tyler, ada apa denganmu? Membalikkan mobilmu dan menabrak mobil listrik. Kau gila. Seorang sopir mencoba menempati tempat parkirku. Jadi, aku mengirim mobil listriknya terbang. Tyler Zane berkata dengan dingin. Oh, ayolah. Apakah itu perlu? Itu bukan masalah besar. Bagiku, ini hanya mobil rusak. Aku juga merasa ingin mengubahnya juga. Aku akan membiarkan dia membayar kerusakan yang dia sebabkan. Tyler berkata dengan wajah menghina. Pria itu tersenyum dan berkata. Berapa yang bisa dibayar oleh seseorang yang mengendarai mobil listrik? Mobilmu, meskipun bekas, harganya masih sekitar $76.000 kan? Bahkan jika dia tidak punya uang, dia harus punya rumah kan? Saat ini, sebuah rumah bernilai sekitar $280.000. Jika dia tidak punya uang untuk membayarku, aku akan meminta dia untuk menjual rumahnya. Tyler berkata dengan dingin. Pria itu mengangguk dan berkata, kau benar. Bahkan jika dia tidak memiliki rumah, orang tuanya mungkin akan memilikinya. Itu harus bernilai uang. Anak-anak muda saat ini sepertinya tidak tahu di mana mereka berdiri. Membiarkannya membayar harganya adalah suatu keharusan. Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus malam ini. Tentu saja, akan ada pertunjukan yang bagus.
Pesta malam ini diselenggarakan oleh Wendy Sorrell. Dia jarang mengadakan pesta. Ayo bersenang-senang. Dia akan senang. Orang ini sepertinya akan datang ke pesta. Mungkin dia protagonis malam ini. Aku akan bermain dengannya dengan santai untuk sementara waktu. Itu bisa dianggap menambah kesenangan bagi Nona Sorrell, kata Tyler sambil tersenyum. Orang lain juga tersenyum. Itu cukup menarik. Mereka bisa main-main dengan badut dan juga menyanjung para eksekutif York Enterprise pada saat yang sama. Itu benar-benar layak. Di clubhouse, Harvey mengikuti kerumunan ke halaman terbuka. Ada banyak pria dan wanita muda di tempat ini. Laki-laki semua berpakaian bagus sedangkan perempuan semua berpakaian elegan dan sopan. Mereka semua memiliki temperamen yang menarik. Mereka jelas bukan tipe pendamping tetapi wanita kaya. Wendy telah memesan tempat malam ini, dan banyak orang datang ke sini tanpa diundang. Tyler juga masuk pada saat ini. Pesta malam ini diselenggarakan oleh Wendy. Statusnya saat ini di Nyumhi dianggap dapat diterima. Di masa lalu, banyak pria kaya di Nyumhi membawanya ke beberapa pertemuan serupa untuk membangun hubungan dengannya. Yah, Wendy memang mengenal beberapa orang terkenal di pertemuan semacam itu yang juga bisa membantu karirnya. Jadi, dia menyelenggarakan pesta semacam ini. Perjamuan semacam ini hanyalah perjamuan dalam nama, tetapi itu adalah lingkaran sosial kelas atas. Banyak bisnis dan proyek dinegosiasikan pada kesempatan seperti itu. Ketika Tyler melihat Harvey berdiri tidak jauh, dia tersenyum dingin dan berkata, "Sampah. Dia hanya seorang sopir. Beraninya dia masuk ke sini." Seperti kata pepatah, laki-laki buta dalam tujuan mereka. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Bab 409. Orang-orang di sekitar Tyler Zane memandang Harvey York dan berkata, "Dia mungkin bukan sopir. Mungkin dia hanya orang miskin yang ingin masuk dan menyanjung kita." Tyler tersenyum dan berkata, "Itu benar. Mungkin dia baru saja menemukan kartu undangan, untungnya, berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk datang ke pesta kita dan bahwa dia dapat bergabung dengan lingkaran kita. Itu konyol. Orang-orang seperti ini, mereka pikir siapa mereka. Mereka secara naif berpikir bahwa begitu mereka masuk, tidak ada yang akan tahu tentang identitas mereka yang sebenarnya. Lingkaran kami sangat kecil. Tidak ada yang di luar jangkauan. Bagaimana kalau bermain dengannya? Ayo pergi. Sampah ini, karena dia berani masuk ke lingkaran kita, kita harus memberinya pelajaran." Aku awalnya khawatir bahwa aku tidak akan melakukan apa-apa malam ini. Tyler tersenyum. "Bagaimana kalau aku menemuinya dulu, Kakak Zane?" Pria itu berkata sambil tersenyum. Dia tentu saja membuat Tyler marah. Tyler menyipitkan mata dan mengangguk. Dia adalah seorang pria dengan identitas terkenal. Sekarang seseorang menawarkan untuk membantunya. Dia sangat gembira. Pria itu berjalan ke Harvey dengan segelas anggur setelah melihat Tyler mengangguk. "Kudengar kau mengendarai mobil listrik untuk datang ke pesta kita." Pria itu melihat Harvey dari atas ke bawah dengan tatapan mengejek. "Aku tidak percaya kita pernah bertemu sebelumnya." Harvey tanpa ekspresi. Jika bukan karena Wendy Sorrell belum datang, dia pasti ingin pergi. Dia tentu tidak terlalu tertarik dengan acara seperti ini. Dia telah berpartisipasi terlalu banyak sebelumnya, itu benar-benar menjengkelkan. "Kau sampah, tentu saja, kau tidak mengenalku. Namun, kami tidak diperbolehkan mencampur-adukkan sampah sepertimu dengan acara semacam ini. Sampah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pesta kami." Segelas anggur dituangkan ke wajah Harvey setelah pria itu menyelesaikan kata-katanya. "Oh, bukankah ini bocah barusan? Mengapa? Apakah kau pikir kau bisa menjadi seperti kami setelah kau berbaur dengan orang banyak?" Tyler juga berjalan pada saat ini dengan senyum di wajahnya. "Tyler, beberapa orang pasti bodoh. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia mungkin berpikir bahwa dia setara bersama kita." Pria itu tertawa dan berkata. Harvey menyeka anggur di wajahnya. Dia berkata dengan tenang menghadap dua orang yang mengejeknya saat ini dan berkata, "Aku bisa memberimu kesempatan. Sekarang, berlutut dan minta maaf."
Tawa keduanya berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, mereka berdua menatap Harvey dengan tidak percaya. Apa yang baru saja dikatakan orang ini? Ingin mereka meminta maaf. Membiarkan kami meminta maaf padamu. Apakah aku salah mendengarnya, atau apakah kau salah mengatakannya? Ekspresi Tyler dilebih-lebihkan. Dia bahkan ragu apakah dia mengalami ilusi. Kau pikir kau siapa? Ingin kami meminta maaf kepadamu. Mungkinkah kau masuk tanpa mengetahui tempat seperti apa ini? Orang lain berkata dengan keras. Keributan ini dengan cepat menarik perhatian orang lain. Sebagian besar orang yang hadir mengenal Tyler. Karenanya, Harvey yang berdiri di seberang Tyler seperti badut di mata mereka. Saat ini, orang-orang biasa-biasa saja ini pasti semakin bodoh. Mereka masuk ke pesta kita dan bahkan berani menyinggung Tyler. Bukankah mereka mencari kematian? Mungkin ini trik baru yang dibuat orang-orang ini. Mereka awalnya di sini untuk bertindak seperti badut. Sekarang karena mereka telah menarik perhatian kita, mungkin orang lain akan menghargainya. Hahaha, jadi bagaimana jika sampah ini menjadi perhatian kita? Bisakah dia memasuki lingkaran kita? Banyak orang ingin datang kepada kita dan menjadi badut. Bahkan jika kita memelihara seekor anjing, kita akan memilih satu dengan hati-hati di antara kelompok itu, apalagi badut. Beberapa wajah wanita bahkan lebih menghina setelah mereka melihat Harvey. Para wanita yang muncul pada kesempatan ini memang semua wanita kaya. Namun, wanita kaya biasanya tidak dianggap serius oleh orang kaya. Mereka datang ke acara seperti ini untuk mencari suami yang kaya dan tampan. Mereka tidak akan melihat kedua orang seperti Harvey. Tyler, pria yang muncul entah dari mana ini sebenarnya ingin kau berlutut. Kau tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah kan? Ya, Tuan Zain, dengan amarahmu, memukulnya sudah dianggap belas kasihan. Semua menunggu untuk melihat bagaimana kau akan mengalahkannya. Bab 410. Mungkinkah Tuan Zain akan berlutut? Pada saat ini, banyak orang di sekitar mulai mengejek. Lingkaran ini tentu saja tidak bersatu, dan ada lebih banyak intrik dan persaingan internal. Pesta malam ini diselenggarakan oleh Wendy Sorrell. Banyak generasi kedua yang lajang dan kaya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuatnya terkesan. Pada saat ini, Tyler membuat masalah dan mungkin mengganggu penyelenggara, Wendy. Bukankah ini membuat setiap orang memiliki lebih banyak kesempatan? Tyler merasa bahwa dia ditempatkan di tempat menghadap kerumunan yang riuh. Tyler awalnya ingin menghindari adegan ini. Bagaimanapun, Wendy adalah karakter utama malam ini. Jika dia menyebabkan masalah saat ini, itu berarti tidak memberikan wajahnya. Selanjutnya, Wendy sekarang menjadi eksekutif York Enterprise. Baru-baru ini, rumor menyatakan bahwa dia mungkin menggantikan Yvonne Xavier sebagai sekretaris CEO baru yang misterius. Jika itu masalahnya, dia akan menjadi orang paling kuat kedua di York Enterprise. Siapa yang berani menyinggung perasaannya saat ini? Orang-orang yang hadir sebagian besar mewakili keluarga mereka. Mereka ingin mendapatkan bantuan dari York Enterprise. Hanya saja jika sudah seperti ini, tidak ada jalan untuk kembali bagi Tyler. Jika dia membiarkan Harvey pergi hari ini, dia akan sangat malu. Jika ini terjadi, bukankah dia benar-benar lelucon? Sampah, kau tidak beruntung hari ini. Karena semua orang sedang dalam mood, aku tidak akan mengecewakanmu. Tyler menyeringai. Dia kemudian mengambil botol anggur di atas meja dan mengayunkannya ke arah tempat Harvey duduk. Kerumunan mulai tertawa. Mereka semua mendukungnya. Orang-orang itu menonton kesenangan tanpa menawarkan bantuan apapun. Dalam pandangan mereka, Tyler baru saja memukul sampah pada saat ini. Itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, akan selalu ada beberapa badut di setiap pesta. Dengan demikian, mereka hanya menganggapnya sebagai menambahkan sedikit kegembiraan ke pesta. Suara yang sangat bising berhenti tiba-tiba pada saat ini. Ini karena Harvey telah mengambil botol anggur yang akan dihancurkan Tyler dengannya. Semua orang tercengang melihat Harvey tidak dipukuli. Namun, tawa datang dari sekitar setelah beberapa saat. Tyler, apa yang kau lakukan?
Mungkinkah kau telah menghabiskan semua energimu di perut seorang wanita? Cepat dan pukul dia. Jangan buang waktu kami. Apakah ada yang mau membantu Tuan Zain kita? Sepertinya dia lemah baru-baru ini. Petik 2. Mendengar ironi di sekitarnya, wajah Tyler menjadi sangat mengerikan. Dia tahu bahwa ada beberapa pemuda yang berhubungan buruk dengannya dan tidak sabar untuk mengolok-oloknya. Namun, dia merasa bahwa dia tidak dapat menghancurkan botol anggur di Harvey, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, seolah-olah telapak tangannya membeku. Sampah, cepat lepaskan tanganku. Tyler mengertakkan gigi dan berkata, aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Harvey menyambar botol anggur di tangan Tyler segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Dia kemudian membantingnya langsung ke lutut kiri Tyler. Ark! Jeritan keluar, dan Tyler terhuyung-huyung, bersujud di tanah, terus-menerus berkedut. Ini. Apakah bocah ini mematahkan kaki Tyler? Bukankah dia terlalu kejam? Namun, Tyler layak mendapatkannya. Apakah dia tidak melihat diri? Mengalahkan pria itu sendiri. Dia sudah selesai. Kau, siapa kau? Pada saat ini, orang yang berdiri di sebelah Tyler sangat gugup. Dia baru saja menuangkan segelas anggur ke wajah Harvey. Namun, siapa yang mengira bahwa orang ini adalah orang yang kejam, yang membuat tembakan yang begitu kejam tanpa mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali? Apakah kau akan meminta maaf? Harvey memandang orang lain dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Ekspresi semua orang di kerumunan berubah. Orang yang kejam ini masih bersiap untuk menyerang orang lain. Apakah dia tidak memikirkan konsekuensinya? Apakah dia bukan pecundang yang bercampur dengan lingkaran kelas atas? Itu tidak terlihat seperti sekarang. Apalagi pesta hari ini diselenggarakan oleh Wendy. Meledak di wajah Wendy berarti menghancurkan reputasi York Enterprise. Siapa orang ini? Apakah dia tidak takut?